Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome in the second meeting ya pada mata kuliah Quantitative Research. In this meeting, we will talk about research variable, population, and technique sampling. What is research variable? Research variable is a quality in which the researcher studies and draws conclusion from it. This is based on Creswell 2008. Jadi variabel itu adalah quality yang menjadi tujuan utama si peneliti, gitu ya. The effect of learning on students' achievement. Misalnya, dalam judul The Effect of e-learning on students' achievement. Nah, di sini peneliti akan atau memiliki dua variabel. Yang pertama adalah e-learning dan yang kedua adalah students' achievement. Ini penelitian ini berfokus pada dua item ini. Ini disebut dengan variabel. Selanjutnya karakteristik variabel. Has varying values, kemudian differentiate one object from another within a populations. Biasanya berbeda antara beberapa variabel, begitu kemudian measurable. Nah, variabel ini harus bisa diukur, gitu ya, measurable. Harus terukur, harus bisa dianalisis. Types of variables. Ada independent variables dan ada juga dependent variables. Apa itu independent variables? Independent variable is variable that explain or influence another variable, while the dependent variable is a variable that explain or influence by the independent variable. Jadi dalam penelitian itu ada dua variabel, ada independent and dependent variable. Independent variable ini merupakan variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi, ya. Independent variable merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, dan dependent variable ini biasanya yang dipengaruhi oleh independent variable. Nah, dalam contoh penelitian berjudul The Effect of Online Learning on Students' Academic Performance in High School, di sini kita bisa melihat ada independent dan dependent variable, di mana independent variabelnya adalah online learning. This is online learning. Kenapa online learning menjadi independent variable? Karena online learning ini akan mempengaruhi dependent variable. Mana dependent variabelnya? Students academic performance. Di mana students academic performance ini dipengaruhi oleh online learning. Sehingga students academic performance ini disebut dengan dependent variable karena dia dipengaruhi oleh independennya, yaitu online learning. Ya, coba silakan kalian lihat 7 judul penelitian di sini. Nah, silakan tentukan mana independent variable dan mana dependent variabelnya. Silakan ditulis, diklasifikasikan, dan hasilnya kalian bisa capture, kemudian submit di ECR. Ya, selanjutnya we will discuss about population and technique sampling. Population is the entire group of people, events, or objects that are the focus of research. Jadi populasi ini merupakan entire group of people, keseluruhan orang yang mungkin bisa kita teliti. Nah, ini disebut dengan populations. Sedangkan sample consists of a subset of elements from the populations. Sedangkan sampel ini merupakan sebagian, gitu ya,
sebagian orang atau sebagian elemen dari populasi itu sendiri. Jadi populasi itu adalah keseluruhannya, sedangkan sampel adalah sebagian orang yang mungkin akan kita gunakan sebagai objek penelitian. Nah, dalam eh, pengambilan sampel ini ada beberapa macam teknik. Mau disebut dengan teknik sampling. Yang pertama ada probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling. Apa itu probability sampling? Probability sampling gives each element or member of the population an equal chance of being selected as a sample. Ya, jadi dalam probability sampling ini um, bisa digunakan ketika semua orang dalam populasi tersebut memiliki chance yang sama, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Sedangkan dalam non-probability sampling, ini adalah which every element has an equal chance of being selected as a sample, di mana tidak semua orang bisa kita pilih sebagai sampel, ya. Ini non-probability sampling. Nah, dalam probability sampling dan non-probability sampling, ini ada beberapa model atau beberapa teknik. Oke, yang pertama, dalam probability sampling, kita mengenal adanya simple random sampling, ada stratified random sampling, ada cluster sampling, systematic sampling, dan proportional stratified random, disproportionate stratified random. Let's discuss one by one. Nah, ini adalah simple random sampling. Ya, menurut expert, simple random sampling is the most basic form of probability sampling where every unit in the population has the same probability of being included in the sample. Ya, coba kita lihat dalam contoh ini. The researcher select 50 students randomly from a school of 500 students by assigning numbers and using random generator. Jadi 500 populasinya kan ada 500 students gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mau students yang akan menjadi sampel ini dengan cara random. Random bisa using generator, bisa assigning numbers gitu ya. Yang terpenting adalah dalam simple random sampling di sini setiap orang yang ada dalam populasi 500 ini, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi partisipan atau menjadi sampel dalam penelitian kita. Oke, kemudian yang kedua ada stratified random sampling. Oke, apa itu stratified random sampling? A technique used to ensure that subgroups are adequately represented by diving the population into homogeneous strata before selecting random samples. Ini adalah stratified random sampling. Langsung pada contohnya, di mana the researcher studying university students divides them into strata based on faculty, misalnya science, arts, engineering, and then randomly select a proportional sample from each faculty. Nah, jadi dalam stratified random sampling di sini kita klasifikasikan dulu setiap populasi ini, misalnya dari 500 mahasiswa yang ada di kampus gitu ya. Nah, ada yang jurusan science, ada yang prodi arts, ada prodi engineering. Tiap-tiap mereka ini merupakan stratified, artinya sudah dikelompokkan dalam beberapa kelompok ya. Nah, tinggal nanti kita sebagai eh, peneliti kita memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Maka kelompok itulah yang akan menjadi sampel. Misalnya kita meneliti tentang pendidikan, penelitian kita tentang proses pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kita mengambil siswa sains misalkan, atau kita mengambil mahasiswa dari Fakultas Art, ya. Nah, berarti itu saja kita fokus hanya pada kelompok itu saja seperti itu. Yang disebut dengan stratified random sampling.
Nah, cluster sampling. Apa itu cluster sampling? Usable when a population is naturally divided into groups, making data collection more practical and cost effective. Nah, ini lebih ringan sebetulnya karena contohnya seperti ini. The researchers select five schools randomly from a district of 20 schools and surveys all students from those selected schools. Nah, di mana misalnya dalam kita mau membuat penelitian, tapi penelitian tersebut cakupannya adalah daerah gitu ya, atau negara seperti itu. Nah, kita tidak tidak perlu mengambil karena objek kita adalah siswa SMA, kita tidak perlu mengambil seluruh siswa SMA se-Indonesia, tapi kita bisa hanya mengambil dari beberapa sekolah tertentu saja. Gitu. Misalkan 5 sekolah, kita acak dari 20 sekolah yang ada di tempat tersebut, seperti itu. Atau misalkan Indonesia punya 1.000 sekolah, nah kita mengambil sampelnya misalnya 20 sekolah atau 100 sekolah saja, seperti itu ya. Jadi memang itu sudah bukan kita sebagai peneliti yang mengklasifikasikan, tapi memang naturally mereka sudah terpeta-petakan gitu. Nah, kita boleh memilih beberapa tempat secara random. Okay, next, systematic sampling. A practical alternative to simple random sampling, where selection is based on fixed interval, ensuring equal probability of selection. Contoh, the researcher select every 10 customer entering a mall after picking a random starting point. Nah, ini disebut dengan systematic sampling. Ya, jadi kita buat random, tapi proses penentuannya itu kita tentukan, misalnya semua mahasiswa dengan nomor NPM yang ganjil itulah yang menjadi mahasiswa yang menjadi partisipan penelitian kita seperti itu. Jadi sudah di kita buat sistem pemilihannya, walaupun kita menyatakan bahwa setiap mahasiswa di kampus tersebut bisa menjadi partisipan kita. Hanya cara kita mengambil samplingnya adalah dengan sistem, begitu ya. Misalkan mahasiswa dengan NPM yang ganjil saja yang bisa mengikuti atau yang bisa menjadi partisipan. Gitu. Itu dengan ketentuan yang sudah kita buat sistemnya. Okay, next, proportionate certified random. Nah, this technique sampling explain that this method ensures that each subgroup is represented in the exact proportion as in the populations, reducing bias. In a university with 60% female and 40% male students, the researcher selects a sample where 60% of respondents are female and 4% are male. Ya, jadi dalam proportionate kita bisa menentukan misalnya kita bagi menjadi dua gitu ya, female-nya 60% dan male-nya 40%. Atau kita buat porsi yang lain, misalnya kelas science itu kita pakai 20%, kelas art kita pakai 50%, dan kelas engineering kita pakai 30% dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita tentukan seperti itu ya. Bisa kita tentukan atau kita porsikan untuk sampel yang akan kita ambil. Nah, dalam taggingnya tetap random begitu ya. Random itu maksudnya ya berarti dalam 20% di kelas atau di kelompok sains, kita mau ambil siapapun, nah tetap mereka semua itu bisa atau berkesempatan untuk menjadi partisipan kita. Seperti itu.
Yang terakhir, this proportionate stratified random. That's all. This method is used when some strata are smaller but need to be over represented to ensure enough data for analysis. If a company has 9%, 90% male and 10% female employees, the researcher might sample 50% male and 50% females to ensure enough female respondent for analysis. Nah, misalnya proporsinya tidak seimbang gitu ya, tidak seimbang misal karena di contoh di perusahaan tersebut ini populasi dari partisipan kita ini datanya tidak seimbang gitu ya. Male 90% sedangkan female-nya ada 10%. Nah, researcher might sample uh, 50% males and 50% females to ensure enough female respondents for analysis. Nah, bisa saja di sini peneliti akan mengambil 50%-nya dari laki-laki dan 50% dari perempuan. Atau misalkan supaya porsinya tidak jomplang gitu ya, kita ambil dari 10% female yang ada di tempat itu, kita ambil 5%, eh kita ambil apa nih? W is small ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau 50-50 berarti kan kalau di sana responden itu atau populasinya ada 100, berarti kan kita hanya ambil 5 gitu ya. Kalau 50% dari 10 orang, berarti kan hanya 5 female saja. Sedangkan yang laki-laki, jika kita ambil 50%, berarti kita akan mendapat 45 orang male. Kalau kita mau seimbang, itu boleh saja porsinya, nanti persentasenya atau porsinya itu dibedakan seperti itu. Misalkan 100% female, berarti kan 10 orang gitu ya. 10 orang. Kemudian eh, berapa persen dari male-nya? Karena di sana ada 90 orang, kita ambil male-nya berapa gitu ya, supaya nanti jumlah antara perempuan dan laki-lakinya tidak terlalu jomplang. Ini boleh-boleh saja ya. Ini disebut dengan proportionate stratified random. Ya, next, non-probability sampling. Yang pertama ada area sampling, convenience sampling, purposive sampling, quota sampling, dan yang terakhir ada snowball sampling. Ya, area sampling. Area sampling is useful when a population is spread across large regions, making it cost effective and efficient. Area sampling ya, contohnya a government agency surveys households in a country by randomly selecting certain cities or districts and then collecting data from those areas. Ya, di mana contohnya government ini akan melakukan survei di negaranya dengan randomly selecting certain cities or district. Jadi kita mengambil satu area gitu ya, satu area sebagai sampel. Ini boleh. Oke, yang kedua adalah convenience sampling. Menurut expert, the sampling method where respondents are chosen because they are readily available and willing to participate. Contohnya, the research stands in a shopping mall and surveys the first 50 people they meet. Berarti di sini kita memilih sampel, memilih partisipan itu berdasarkan readiness atau readily available dan willing dari si partisipan gitu. Jadi kalau misalnya partisipannya itu berkenan dan mudah gitu ya untuk menjadi sampel, nah ini disebut dengan convenience sampling.
Purposive sampling atau biasa disebut juga dengan judgmental sampling. Ya, purposive sampling allows researcher to deliberate select individuals who have expertise or knowledge relevant to the study. Purposive sampling ini berarti allows researchers to deliberately select individuals. Siapa yang expert di dalam keilmuan tersebut. Nah, ini disebut dengan purposive sampling. Tentunya berdasarkan tujuan, sesuai dengan tujuan penelitian yang akan kita lakukan. Misalnya, a study on experience. English teachers only select teachers with at least 10 years of experience. Kenapa? Karena dalam penelitiannya kita butuh guru-guru yang sudah berpengalaman. Next, quota sampling. Quota sampling ensures that subgroups of interest are adequately represented, but selection is based on researcher judgment rather than randomizations. Tapi kalau quota sampling, ini subgroups of interest. Jadi sudah dikelompokkan gitu ya. Kuota sampling sudah ada kelompok-kelompoknya seperti itu dan kita punya atau satu kelompok tersebut merupakan kelompok yang sesuai dengan penelitian kita. Nah, ini disebut dengan kuota sampling. Nah, yang terakhir ada snowball sampling. A technique particularly useful for studying hidden or hard to reach population such as drug users or undocumented workers. Yeah, contoh, the researchers studying illegal immigrants first contact one participants, who then reverse more immigrants to participate in the study. Okay, snowball sampling ini berarti usable for studying hidden or hard to reach populations. Kalau misalkan kita sulit sekali mendapati populasi seperti halnya kita butuh partisipan atau sampel dari drug users gitu ya atau undocumented workers sesuatu atau orang-orang yang tidak terdokumentasikan identitasnya. Nah, ini kan sulit gitu ya kita mencari sumber atau partisipannya. Nah, dalam snowball sampling ini boleh kita memilih siapapun gitu ya, memilih siapapun reverse more immigrants to participate in the study. Jadi kita boleh memilih siapapun karena sulit ya, karena sulit untuk menemukan partisipannya. Jadi boleh one participant, kontak one participant yang sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan. Itu cukup. Okay. This is about our meeting today. I hope you can understand well about my explanations. Thank you for your attention. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.